Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari memulai renungan pagi, renungan harian kita. Pada hari ini kita memuji Tuhan dari pujian kita Kidung Jemaat nomor 405, Kaulah ya Tuhan, Surya hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkaulah surya dalam kehidupan kami, menerangi jalan kami, menerangi hidup kami. Tuntun kami agar tetap berjalan di jalan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya, kami dituntun, kami dikuatkan, diteguhkan, dimampukan untuk menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Nats renungan harian kita pada hari ini dari Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 20 siwa, marilah seras kita mogesa. Adikam ngerana, olah sitik pebelas kencakap sila erturi-turin. Tapi kata-kata sirgunalah belasken. Si banci nampati kalak si deban rekutken perluna. Gelah kata-kata due mabakin diulin man si megisa. Dalam Alkitab berbahasa Indonesia, Efesus 4 ayat yang ke-29, sedemikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita manusia diberikan Tuhan kemampuan untuk berkata-kata, ya. Ketika Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berbicara di depan umum atau berkata-kata di depan banyak orang, atau ketika kita saling bertegur sapa atau berkata-kata dengan orang lain, ya, mari kita mempergunakannya dengan baik, ya. Dan ketika kita berkata-kata, kita juga menyampaikan apa yang ada dalam isi hati kita. Karena itu, mari mempergunakan lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik bagi orang lain. Karena lidah kita ini dapat kita pergunakan untuk menyampaikan kata-kata yang menguatkan, atau juga yang dapat, ya, kata-kata yang kita pergunakan dapat juga menghancurkan hidup orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita didorong untuk mempergunakan perkataan yang baik. Janganlah ada perkataan yang kotor. Saudaraku, perkataan yang kotor yang dimaksudkan di sini, ya, contohnya misalnya perkataan yang menyakiti orang lain melalui fitnah. Ya, kita memfitnah orang lain atas apa yang tidak dia lakukan sebenarnya. Perkataan yang tidak didasari oleh kebenaran yang sengaja disebarkan dengan tujuan menjelekkan orang lain.
atau gosip ya, mengguncingkan atau perguncingan atau obrolan negatif tentang orang lain, atau makian, memaki orang lain ya, kata-kata kasar yang diucapkan seseorang karena sedang tersulut kemarahan. Ini perkataan-perkataan yang tidak membangun. Hari ini kita diingatkan supaya jangan demikian. Karena seorang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sudah bertobat dan hidup dalam manusia yang baru. Kita sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan, ya, kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging kita, keinginan dunia ini, tetapi kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Karena itu, kata-kata yang kita ucapkan pun adalah perkataan yang baik, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberi semangat, perkataan yang memberi kehidupan, perkataan yang membangun semangat hidup orang lain, kekuatan diri dalam hidup orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal sedemikian sangat relevan sekali, penting dalam hidup kita setiap hari. Baik di dalam membangun komunikasi di tengah rumah tangga bersama suami, anak-anak. Terlebih anak-anak ya, terkadang di rumah tanpa kita sadari, kita sudah menyampaikan kata-kata yang tidak memberikan motivasi, tetapi sering mempersalahkan anak-anak kita ya. Terkadang terjadi kekerasan verbal, kekerasan dengan kata-kata yang kita sampaikan, bukan lagi kekerasan dengan fisik, tapi kata-kata yang akhirnya membuat seseorang tidak bisa bangkit atau membuat seseorang membunuh karakter seseorang, seseorang tidak mengalami kebangunan rohani atau semangat hidup lagi. Karena itu sangat penting memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan, apakah terhadap suami, ya, istri, anak-anak di tengah rumah tangga, atau kepada saudara-saudari kita, pada masyarakat, tetangga sekitar kita, persekutuan kita di gereja, atau di tempat kita bekerja juga. Ya, hari ini kita sangat diingatkan bagaimana menggunakan perkataan yang membangun. Ketika pun jikalau ada kesalahan yang dilakukan dan kita mau menegur dia, pakailah perkataan yang membangun, membangkitkan semangat supaya tidak lagi berbuat kesalahan dan dia menyadari kesalahannya oleh karena kata-kata penuh kasih yang kita sampaikan kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan hanya manusia yang tidak suka dengan perkataan yang tidak baik, yang tidak membangun. Mungkin semua makhluk ciptaan Tuhan, ya, baik tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan peliharaan kita juga tidak suka dengan perkataan yang tidak baik yang kita sampaikan, memarahinya atau perkataan tidak baik lainnya. Tetapi ketika kita mengatakan perkataan dengan penuh kasih, perkataan yang membangun semangat, kehidupan, motivasi diri, kekuatan bagi orang lain, ya, kita percaya seperti firman Tuhan pada hari ini yang menyampaikan kepada kita, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita agar dalam hidup kita setiap hari, dalam membangun komunikasi dengan orang lain, mari perkataan yang baik yang kita sampaikan untuk membangun kehidupan kita bersama. Kita percaya Tuhan menuntun kita. Mari bersama-sama kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467. Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawan. Mari kita menaikkan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan Duku ampunilah, jikalau tuturku tak semena
Saudaraku, ketika kita sudah menyampaikan kata-kata yang tidak memotivasi orang lain, mari menyadarinya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, dan memiliki komitmen pada hari ini untuk mengucapkan kata-kata, memberikan motivasi, semangat hidup, membangun semangat orang lain. Kita percaya Roh Tuhan memampukan kita. Mari menaikkan pujian kita, Kidung Jemaat 467. Dan hari ini aku bersembah, serta padamu aku berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ketika selama ini ya Tuhan, mungkin tutur kata kami yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ada tutur kata yang sudah kami ucapkan yang melukai hati teman-teman kami, saudara-saudari kami, melukai hati suami, istri, anak-anak kami, keluarga kami. Perkataan kami yang sudah melukai hati teman-teman kami di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah tempat kami bekerja, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ampunilah kami. Pada hari ini kami dituntun agar dalam hidup kami menyampaikan kata-kata yang baik, yang membangun semangat hidup orang lain, yang membangun kekuatan bagi orang lain, yang membangun kehidupan yang diperbaharui dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan melakukan firman Tuhan ini, karena dalam perkataan baik untuk membangun yang kami sampaikan bagi saudara-saudari kami yang lain, itu akan menuntun kami, baik kami yang mengucapkan, demikian juga saudara-saudari kami yang mendengarkan perkataan kami, beroleh kasih karunia daripada Tuhan, beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah kami. Kami percaya di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan berikan kami hikmat untuk saling membangun melalui perkataan kami. Perkataan yang penuh kasih, perkataan yang memotivasi hidup. Demikian juga dalam kehidupan kami di tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, sehingga kami sama-sama beroleh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, dan kami berharap agar di tengah bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan, agar tutur kata kami juga adalah tutur kata yang baik, sehingga khususnya pemimpin-pemimpin kami juga ya Tuhan boleh tetap memberikan semangat kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia ini di tengah pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah pemerintah kami agar dapat membawa segenap kami umat rakyat Indonesia ini hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya juga Roh Tuhan tetap berkarya dalam hidup saudara-saudari kami, sehingga menguatkan, meneguhkan mereka dalam menghadapi pergumulan sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan memulihkan kesehatan mereka dengan sempurna oleh karena anugerah-Mu. Bagi saudara kami Nande Gide, bagi orang tua kami Bapak Aga Purba, kami percaya Tuhan memulihkan kesehatannya sempurna. Bapak Miska Ginting, Bapak Firman Sinulingga, Nande Angel Pelawi,
Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, semua saudara-saudari kami dimanapun berada, kami percaya Tuhan, Tuhan menopang dan menolong mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami untuk boleh berkarya dengan baik seturut kehendak-Mu. Demikian juga saudara-saudari kami di Situ Lusada Bekasi, Tuhan berkati, Tuhan pimpin dalam setiap usaha pekerjaan, sehat, damai sejahtera, dan boleh melakukan kehendak Tuhan, tetap setia dalam hidupnya setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Ketika kita membangun komunikasi dengan orang lain, sampaikanlah perkataan yang baik, yang membangun, sehingga orang lain juga beroleh kasih karunia daripada Tuhan melalui ucapan kita. Marilah membangun komunikasi yang baik, penuh kehangatan, penuh damai sejahtera, saling menolong, saling menopang, saling membangun dalam hidup kita. Dan juga ketika beraktivitas pada hari ini, jangan lupa keluar rumah, pakai masker, atur jarak, rajin cuci tangan, dan tetap dalam pola hidup yang sehat. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.